warga menyebut Najwa Shihab adalah sebagai provokator, duri dalam daging dan perusak demokrasi. Inilah pendapat daripada warga di Indonesia tentang sepak terjang Najwa Shihab. Yang lalu, itu yang menurut Anda birahi politiknya tidak bisa dikendalikan? Najwa nggak usah ngadu-ngadu. Saya bertanya supaya spesifik, Pak. Tetapi ngomong-ngomong birahi politik, ngomong-ngomong birahi siapa politik, saja yang merasa tetap itu silahkan. Ya, Pak, direnungkan. Saya udah katakan dari Najwa, kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Pak Luhut, Ya, tapi jangan kalau kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Ya, jangan. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia, bicara masalah kemanusiaan. Ya kita juga dong. Kau katanya beragama. Ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia, di mana kau berada. Yang membuat kau makan, membuat kita makan. Kenapa kemudian Mbak Nana selaku jurnalis tidak netral dan kemudian memprovokasi masyarakat untuk bikin panik yang mengupload seruan darurat demokrasi ya menggunakan burung Garuda. Kita tahu burung Garuda adalah lambang negara dan simbol negara ya, dan juga menjadi kebanggaan kita bersama, sangat sakral, kemudian hanya dipakai untuk memprovokasi masyarakat ya. Mbak Najwa Shihab adalah warga negara Indonesia keturunan Yaman yang seharusnya mereka nenek moyangnya tidak ikut berjuang, seharusnya mereka itu berterima kasih pada bangsa dan negara. Mbak Nana berkehidupan dengan berlimpah harta benda ya, hidup di negara kita ya, dia numpang hidup ya. Seharusnya Mbak Nana itu harus berterima kasih pada bangsa dan negara, jangan kemudian bikin gaduh. Jikalau kemudian Mbak Nana ini seorang jurnalis, seharusnya dia menginformasikan sesuatu yang fakta ya. Kalau Mbak Nana kemudian mengatakan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat demokrasi, tidak mungkin Mbak Nana bisa mengkritik enak udeli dewi ya, tanpa pernah di proses hukum, tidak pernah dilaporkan ya. Peringatan darurat. Kalau kalian melihat poster berwarna biru dengan tulisan peringatan darurat, ini memang darurat. Mula-mula ini tentang bagaimana proses bernegara dilaksanakan dengan potong kompas sehingga melecehkan nalar wajar kita sebagai warga negara. Teman-teman, peringatan darurat ini perlu kita sebarkan. Pertama, karena kita marah dan berhak untuk itu. Kedua, supaya sebanyak-banyaknya orang tahu. Dan saya cemas, pembangkangan konstitusi ini bisa berujung dengan pembangkangan sipil. Najwa nggak usah ngadu-ngadu. saya bertanya supaya spesifik, Pak. Tetapi ngomong-ngomong birahi politik, ngomong-ngomong birahi siapa politik, saja yang merasa tetap itu silahkan. Ya, Pak, direnungkan. Saya udah katakan dari Najwa, kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Pak Luhut, Ya, tapi jangan kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Kau katanya beragama. Ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia, di mana kau berada. Yang membuat kau makan, membuat kita makan. Nama Najwa Shihab muncul dalam pusaran kasus korupsi 271T Harvey Mois. Waduh, ini kebenarannya nih belum tentu benar ya, karena Najwanya sendiri itu masih bungkam tuh ya. Tidak ada komentar apa-apa mengenai nama dia yang terseret-seret cuy. Ya kan tahu sendiri lah ya, korupsi ini kan mega korupsi ya. Bukan megawati ya, mega korupsi artinya besar, korupsi yang sangat amat besar ya. Jadi pasti banyak banget yang terlibat nih. Jadi dari berita yang gue tahu, katanya nih Najwa Shihab ini tuh diduga ya menerima ya keuntungan lah gitu loh dari PT-PTan itulah ya. Aduh, gue sih shocknya karena ini Najwa Shihab ya guys ya. Karena kan kalau Najwa Shihab ini kan selalu kan justru kalau misalnya interview orang itu kan kayak mau memberantas korupsi banget gitu loh. Kalau sampai amit-amit ya, semoga enggak sih ya, dia sampai terlibat atau enggak dia kena getahnya atau gimana lah, gue gak ngerti lah ya. Aduh, sangat amat disayangkan sih ya. Karir yang udah dibangun capek-capek, apalagi kan dia bener-bener kayak seolah-olah tuh kayak benci banget sama koruptor gitu kan. Kalau di
TV-TV gitu wawancaranya ya kan. Dia kayak anti banget sama koruptor. Tapi kalau sampai beneran terlibat, aduh, gue sih udah gak ngerti sih. Aduh, jadi buat Mbak Najwa mendingan cepetan klarifikasi. Ngapain gue ngatur-ngatur lu ya Najwa? Lu lebih pinter lah, lu tau lah apa yang lu harus lakuin. Ya, semoga ini berita hoax. Najwa Shihab yang terhormat, Polri itu tidak anti kritik, namun kritikannya lebih fokus pada kasus pokok. Jangan melebar mengeneralisasi, seolah polisi Indonesia semuanya sama. Belajar lebih objektif, valid, dan mengambil pembanding yang apple to apple sesuai dengan kasus dong. Jika dibuat pertanyaan, apakah semua instansi kelembagaan pemerintah atau negara tidak ada yang korupsi? Bijaklah berpikir dan bersikap. Masih banyak polisi di daerah yang jauh dari kata mapan. Coba dong sekali-sekali hidup bersama dengan kondisi Polri lebih lama lagi. Pelajarin, cermati apa yang ada sebenarnya. Lakukan penelitian yang komprehensif dan objektif dengan sampel beberapa daerah. Banyak juga perwira yang masih jauh dalam kata mapan. Harusnya kaum jurnalis sekelas Mbak Najwa ini tidak berargumen hanya pada kasusistis, tapi tak pernah melihat kehidupan sebenarnya Polri yang jauh dari ibu kota maupun dari titik gesekan sosial ekonomi. Tidak semua Polri itu seburuk yang ada dalam pikiranmu Mbak Najwa. Jika berani mengambil pembanding yang sepadan dengan oknum instansi. Hidup Mbak ini memang dari oplah, viewers, dan endorsement. Jangan mengejar target itu dengan membangun ketidakpatuhan massal dari masyarakat terhadap penegak hukum loh. Lama-lama masyarakat hidup dalam hutan barbar yang liar akibat cara komunikasi, hasutan kutipan. Jangan mau ditakut-takuti oleh polisi. Disuruh polisi urus Sambo dulu. Seperti yang saya bilang, kasus Sambo itu sudah selesai dan dalam proses mekanisme hukum. Selanjutnya dalam due process the law, criminal justice system. Najwa tinggal dulu deh hidup berdampingan dengan polisi sebulan aja. Baru tuh akan merasakan betapa beratnya tugas pokok dan tugas perbantuan kepada pemerintah. Ibarat pepatah, kemarau setahun terhapus oleh hujan sehari. Banyak loh kerja polisi yang tidak diapresiasi. Bukan tugas pokoknya, tetapi dihapus oleh sikap dan pemikiran Najwa yang subjektif, sinisme, dan tidak komprehensif. Dengan hanya melihat satu kasus saja, semoga Anda tidak terlibat hukum ke depannya. Kalaupun terlibat hukum, jangan bicara kriminalisasi, oke? Media sosial kan juga sempat masif tuh postingan peringatan darurat. Saya masih peringatan darurat Garuda Biru. Anda kan sejak dulu kan memang aktif main media sosial, Kang. Anda sependapat tidak dengan peringatan Garuda Biru itu? Itu kan kreativitas dari warga yang mengkonsolidasi gerakan. Itulah tipe Gen Z hari ini yang kadang-kadang suka dikritik seolah-olah cuek, sebenarnya nggak juga. Mereka itu punya cara sendiri, logika sendiri dalam mengkonsolidasi sebuah gerakan. Bagi saya itu hanya bentuk kreativitas yang saya kira khasnya di zaman sekarang ya. Kalau dulu kan lewat selebaran gitu kan, sekarang lewat itu. Jadi saya kira ini bagus buat demokrasi dan hasilnya kan suara rakyat didengar. Yang tadinya DPR mungkin mau melakukan sebuah tindakan, akhirnya disesuaikan dengan yang di MK. Udah rame masih Mbak Nana, waduh malah Mas Jabar Baib ketinggalan berita tentang korupsi Harvey Muiz timah itu ya Mbak, terkait Mbak Nana yang terlibat menerima sebagian korupsi 50 miliar. Soalnya kan kasus timah ini muncul itu kan nggak lama kemudian ada kasus Sivina. Nama Jabar Bayi lebih terfokus kasusnya Sivina daripada kasus Harvey Muiz ini yo. Gak nyangka loh ada berita tadi dari akun TikTok yang mengatakan Mbak Nana itu menerima sebagian besar uang korupsi dari Harvey Muiz yang berjumlah 50 miliar. Tapi ya ini ada postingan lagi dari akun TikTok yang sama yang mengatakan kakak Mbak Najwa Shihab, si Najela Shihab itu yo terlibat korupsi proyek kartu prakerja yang berjumlah 5,6 triliun. Dia ini uang negara bisa dibuat bacaan orang-orang ya. Ini berita ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya apa enggak yo. Tapi ya ini loh yang kuherankan, ada misi terkhusus sendiri yo baca-baca ini yo. Itu Mbak Nana membuat narasi darurat itu ya hanya ingin melengsarkan kepemimpinan Pak Jokowi.
dalam masa 2 bulan ini yo. Ini baca makanya membuat postingan darurat itu ya. Tapi aku nggak menyangka loh, masa Mbak Nana, orang yang kukagumi loh ya toh. Dari dulu itu aku mengagumi Mbak Najwa Shihab, dijuluki duta anti korupsi. Masa doyan uang-uang seperti ini sih? Ini bisa benar apa hoax ya berita-berita tentang ini. Aduh pusing Mas Jabang Bayi yo. Jika menurut kalian gimana lor? Tapi Mbak Nana ayolah kemon speak up tentang berita-berita yang seperti ini. Halo, kali ini saya akan membahas unggahan Najwa Shihab tentang darurat, peringatan darurat. Ya, dia mengatakan bahwa unggahan itu bukan masalah Anies, Ahok maupun Kaisang. Tapi menurut saya justru karena Anies, Ahok dan Kaisang yang diperkirakan akan melakukan kontestasi di Pilgub itu ya, akan diusung untuk menjadi kandidat gubernur DKI, maka dia membuat peringatan darurat itu atas putusan MK. Nah, putusan MK ada 2 putusan antara MK dan MA. MK itu adalah yang mana menyetujui bahwa untuk calon gubernur yang diusung nantinya itu syarat minimum usia adalah 30 tahun di saat mendaftar. Terus ada usulan tentang batas ambang minimum bagi pengusung calon. Nah, usulan batas ambang minimum pengusung bakal calon itu pun juga disetujui oleh MK, kan seperti itu. Nah, apa yang sudah disetujui oleh MK itu mendapat respon oleh DPR seperti itu. Nah, kemudian Najwa menduga-duga ya akan terjadi hal-hal yang menurutnya tidak diinginkan untuk negara ini. Ya. Tetapi sayang sekali narasi yang dia unggah itu tanpa ada rambu-rambu. Ya, rambu-rambunya misalkan andai kata bahwa DPR menyetujui, maka kita tidak perlu melakukan hal-hal yang merugikan negara. Demo yang terjadi ini menurut saya amat sangat telah merugikan negara, dan itu berawal dari unggahan Najwa Shihab. Ya. Dan dia seolah tidak mau tahu akan akibat ini, ya, seperti itu. Nah, mengapa Najwa Shihab berujar seperti itu? Ya, sebetulnya kalau dia mengatakan ini bukan masalah Anies, ya, itu salah besar menurut saya. Ya, Anies adalah seseorang yang hari ini dibahas sebagai bakal calon di gubernur DKI, dan isunya akan diusung oleh PDI, kan seperti itu di awalnya. Jadi mengapa menurut saya bukan masalah Anies, Ahok dan Kaisang. Justru saya mengatakan masalah karena Anies punya pendukung dan kelompok, ya. Ahok kader partai punya pendukung, sedangkan Kaisang adalah ketua partai dan tentunya punya pendukung, dan dia menduga bahwa Kaisang akan mendapat dukungan atau backing dari penguasa. Inilah yang menyebabkan carut marutnya akibat carut marut negara ini akibat sebaran yang diunggah oleh Najwa Shihab. Ya. Jadi menjadi kacau negara kita menurut saya, ya.
siapa Najwa Shihab, mengapa dia merasa harus mengunggah hal seperti itu, ya, dan tidak disertai rambu-rambu. Rekam jejak daripada Najwa Shihab 2023, dia adalah pendukung Anies, ya, relawan Anies atau juru bicara Anies di saat tenggang jeda waktu, ya, yaitu ketika itu Anies sudah ada suara akan diusung oleh Nasdem, dan pada saat itu adalah Anies sedang tidak menjabat sebagai gubernur, kan seperti itu. Nah, di sela-sela tenggang seperti ini dia melakukan apa namanya, istilahnya entah sosialisasi, tetapi yang jelas dia melakukan pembicaraan di forum umum, dan kalau dikatakan kampanye juga mengawali kampanye belum ada belum ada kegiatan kampanye seperti itu. Nah, Najwa Shihab pada saat itu selalu menyertai kemanapun Anies pergi dan menjadi juru bicaranya seperti itu. Nah, suami Najwa Shihab itu pun merupakan pendukung Anies Baswedan. Ya, jadi rekam jejaknya keduanya ini adalah merupakan orang dari kelompok Anies Baswedan. Nah, Anies Baswedan rekam jejaknya ketika mengikuti Pilpres, dia mengalami kekalahan, dan menurut banyak pandangan itu adalah dengan cara kemenangan yang sekarang ini adalah dengan cara curang. Karena itu hari ini Najwa Shihab mengunggah seperti itu, sepertinya dia takut akan terjadi kecurangan kembali seperti itu, karena di dalamnya itu ada Kaisang seperti itu, atau karena memiliki pemikiran bahwa pemerintah akan menjegal Anies kembali seperti itu, sehingga keputusan MA itu adalah untuk meloloskan Kaisang, kemudian naik menjadi keputusan MK, ya, menjadi keputusan MK ini pun diragukan oleh Najwa Shihab, sehingga dia buru-buru untuk membuat seunggahan, yaitu peringatan darurat. Nah, dia lupa bahwa sikapnya itu adalah dapat dikatakan melempar api, ya, di tempat ranting yang kering, ranting yang sedang kering seperti itu. Nah, akibatnya ya seperti ini, ya. Nah, ini tidak terpikirkan olehnya, dan menurut saya ini adalah Najwa Shihab harus berbicara tentang hal ini, ya. Jadi dia harus menganulir atau menjelaskan bahwa sejauh manakah peringatan darurat itu, ya, harusnya dilakukan seperti itu, ya. Dan endingnya tetap, ya, pada akhirnya adalah turunkan Jokowi, kan seperti itu. Jadi ada persepsi buruk yang dibangun oleh Najwa Shihab, ya, terhadap pelaksanaan pilgub itu, ya, seperti itu, sehingga dia melakukan peringatan darurat. Kemudian jadi apakah Najwa Shihab itu sebagai pendukung Anies, apakah dia menerima keputusan dari KPU yang memenangkan 02 secara wajar?
Ya, kelihatannya secara wajar dia menerima, tapi menurut saya tidak. Dan itu dibuktikan dengan sikapnya yang terburu-buru menyatakan peringatan darurat. Saya kira seperti itu.